Shalom, selamat pagi, good morning Maranatha, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, teman-teman mahasiswa. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, Minggu 19 Maret tahun 2023. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk mata hati yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi mata yang terbuka di hadapan Tuhan dan menyambut firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kesempatan yang boleh Tuhan sediakan buat kami pada pagi ini. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Allahku. Biarlah Tuhan yang menolong dan berbicara terus kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, firman Tuhan dan renungan kita pada pagi ini dengan tema yang buta jadi melihat, yang melihat jadi buta. Diambil dari Yohanes 9 ayat yang ke-41 demikian. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman mahasiswa, hukum sebab akibat menjadi cara untuk mengaitkan perbuatan yang dilakukan dengan hasilnya. Apa yang terjadi adalah akibat dari perbuatannya. Konsekuensi logis antara sebab dengan akibatnya, atau yang sering kita dengar dengan istilah tabur tuai. Pemahaman seperti itu terlihat juga dalam pikiran para murid. Mereka mempertanyakan siapa yang bersalah saat mereka melihat pengemis yang buta sejak lahir itu di dalam ayat yang kedua. Untuk mengubah pemikiran mereka yang terjebak dalam pola sebab akibat, Yesus memberi penjelasan. Kadang Allah mengizinkan keadaan seperti itu agar pekerjaannya dinyatakan. Kita bisa membacanya itu di dalam ayat yang ketiga. Pernyataan itu dibarengi dengan belas kasih Yesus yang menyembuhkan pengemis buta itu. Sebagaimana dirinya adalah terang dunia, Yesus memberikan terang juga kepadanya. Baik, penyembuhan itu sekalipun merupakan perbuatan baik bagi orang Farisi, itu boleh menjadi pelanggaran karena dilakukan pada hari Sabat. Mereka memahami hukum keempat dari hukum Taurat sebagai larangan untuk orang melakukan pekerjaan apapun, termasuk menyembuhkan orang sakit. Sudah menjadi tradisi pada waktu itu. Namun bagi Yesus, hari Sabat adalah ketetapannya dan setiap manusia adalah ciptaannya. Maka dengan kesadaran penuh ia memulihkan. Itulah sebabnya Sabat yang seutuhnya, yakni terjadinya pemulihan ciptaan. Nah, orang Farisi secara fisik tidak buta, tetapi mata batinnya menjadi buta. Mengapa? Apakah kita menjadi seperti mereka? Karena persoalan legalitas kita merupakan kasih Allah yang menjangkau semua manusia tanpa dibatasi apapun. Atau siapakah kita seperti yang orang buta lakukan dan melihat terang, kemudian diusir dan dikucilkan, tetapi imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Maka marilah kita telah melihat bagaimana kebenaran dan terang firman jangan sampai membutakan mata terhadap orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Bagaimana kita bisa refleksikannya? Nah itu, daripada kita menghakimi orang lain, pikirkanlah bagaimana membantunya agar ia terlepas dari masalahnya itu sendiri. Biarlah perenungan ini juga bukan menjadi perenungan saya pribadi, tapi kita semua boleh merenungkannya. Karena kehidupan berjalan terus. Biarlah mata hati yang Tuhan berikan menjadi terbuka karena proses kehidupan yang Tuhan sediakan di depan kita. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Bapa atas berkat Tuhan yang Kau nyatakan pada kami. Biarlah pemahaman kami, mata hati kami dibukakan, supaya kami terus boleh belajar bagaimana kami harus hidup di dalam kebenaran terang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan
seluruh kehidupan kami, aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu maupun warga kampus di Maranatha ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Berdoa juga untuk setiap saudara-saudara kami, teman-teman kami, para pimpinan kami yang berulang tahun di minggu ini maupun di hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong setiap pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita simak bagaimana visi misi dari Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi, mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Demikian renungan kita dan visi misi pada pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua tetap jaga kesehatan dan tetap juga berharap kepada Tuhan. Salam, integrity, care, excellence.